Bab 4460. Main sebuah permainan denganmu. Dan hanya di Pulau Emas, baru banyak kultivator keluarga Li. Dengan kata lain, orang-orang ini dalam bahaya. Ditambahkan keraguan dari kedua aspek tersebut, Erik bisa dengan mudah memberi sebuah jawaban. Meski belum pasti, namun saat ini sudah terlambat untuk memverifikasi dengan cermat. Jika Toby ini ingin melahap seorang kultivator, orang di Pulau Emas sangat banyak, dan tingkat kultivasi tidak cukup untuk melawan. Selain itu, Pulau Emas juga merupakan objek peluang bagi Dewa Bintang, yang dapat membawa kultivator sampai akhir. Sial, aku meremehkan Toby. Erik menggertakkan giginya secara diam-diam. Dalam pertempuran ini, dia dengan sengaja mengusulkan agar semua kultivator Qingzu tetap tinggal di pulau itu. Jika Toby benar-benar mempermainkan semua orang dan memilih untuk pergi ke pulau, itu sama saja dengan menyakiti mereka. Reiki mengalir di meridian dengan gila-gilaan dan Erik mati-matian meningkatkan kecepatannya. Ilmu tiada dua diaktifkan dan Erik sepertinya telah berubah menjadi embusan angin. Boom! Kemanapun dia lewat, awan di langit meledak, laut membentuk jurang yang dalam dan air laut di kedua sisi langsung muncul gelombang besar. Ada orang mendekat. Di puncak pedang Pulau Emas, sesosok kabur berwarna darah berjongkok di formasi panggung puncak, sepertinya sedang mempelajari sesuatu. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, Evan Hu perlahan bangkit. Dia bangun lebih cepat dari yang kukira. Di samping, Toby berdiri di tepi panggung, memandang ke kedalaman laut. Mungkin, kamu seharusnya tidak mengatur agar bayi ajaib menyerangnya. Ini membuat dia merasakannya, Evan Hu berkata. Tapi itu juga merupakan waktu terbaik untuk membunuhnya. Toby menyipitkan matanya. Entah kenapa, yang paling aku khawatirkan bukanlah Yudhira dan sejenisnya, tetapi Erik ini. Aku merasa jika aku tidak membunuhnya, cepat atau lambat, dia akan menjadi orang paling bahaya bagiku. Apakah Erik ini layak diwaspadai? Evan Hu sedikit terkejut. Jangan bicara hal itu, bagaimana formasinya? Toby berkata. Sudah aku tangani. Setelah waktu sekitar sebatang dupa, kita sudah dapat mengendalikan formasi ini, tetapi sebelum itu, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku harus terus mengalirkan energi iblis dan mencemari formasi. Evan berkata. Jadi masalahnya, Erik ini akan tiba di sini sebelumnya. Itu bukan masalah. Toby menjentikkan jarinya. Di Pulau Emas, energi hitam melonjak ke langit, dan dengan cepat mendatangi Toby, berubah menjadi mayat hidup dan berlutut dengan satu kaki. Bagaimana penanganan orang-orang di bawah? Toby bertanya. Lapor Tuan, aku telah mengendalikan mereka semua, menunggu Tuan untuk menangani mereka kapan saja. Buah spiritual persik pipih juga ada di tanganku. Suara mayat hidup pelan. Dia bersikap sangat hormat, menyerahkan tas penyimpanan kepada Toby. Sangat bagus. Toby sedikit tersenyum, tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tubuh mayat hidup gemetar, kakinya meninggalkan tanah, dan langsung tersedot ke depan Toby. Di batang dupa berikutnya, kamu akan menjadi aku. Boom. Toby mengangkat tangan dan menangkap spiritual mayat hidup. Energi hitam yang agung mengalir deras ke kepala mayat hidup, membuat mata mayat hidup berangsur-angsur transparan, memiliki sentuhan energi kehidupan. Pada saat yang sama, penampilan dan sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi Toby. Auranya bahkan membumbung tinggi hingga mendekati Toby. Aku memberimu tugas. Bekerja sama dengan iblis monster, hentikan semua orang yang mencoba terbang ke Pulau Emas. Pergilah. Toby melepaskannya, mayat hidup itu tiba-tiba terbang keluar. Sayang sekali ilmu bayi iblis belum pulih sepenuhnya.
jadi aku tidak bisa melahap para kultivator itu, mereka beruntung. Toby melirik jalur pegunungan di bawah, di mana ratusan kultivator terjebak di satu tempat, menjilat sudut mulutnya dengan menyesal. Tapi segera, dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan lagi. Pada saat ini, ada gelombang guntur dan raungan di langit yang jauh, dan mereka terus mendekat. Erik sudah datang. Bisa lihat kekuatan anak ini. Lawannya kali ini adalah mayat hidup yang tidak terikat, dan ratusan iblis monster, Evan berkata. Kamu bilang orang ini adalah yang paling mengancam, tetapi aku merasa dia mungkin mati di tangan mayat hidup dan iblis monster. Tidak, dia palingan hanya kalah, tapi tidak akan pernah mati, Toby berkata. Dia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Hehe, aku juga menantikannya. Kemampuan seperti apa yang dia miliki sampai-sampai kamu merasa takut, Evan berkata dengan senyum ringan. Masih ada 100 mil lagi. Di kapal terbang cahaya ungu, Erik melihat pulau emas secara bertahap muncul secara garis besar. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Erik sedikit berubah. Pada saat ini, aliran energi hitam muncul di depannya tanpa peringatan, kapal terbang cahaya ungu terbalik dan menghindarinya. Saudara Qin, begitu terburu-buru, mau kemana? Di belakang energi hitam, sesosok tubuh melayang di udara. Apakah ini Toby, atau mayat hidup? Melihat sosok yang melayang di kejauhan, Erik mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia melihat ke kejauhan, tetapi pulau emas diselimuti kabut, sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kerohanian. Toby pergi ke pulau emas seperti yang diduga. Kamu bukan Toby, Erik berkata. Tebakanmu benar. Mayat hidup di kejauhan sedikit tersenyum, energi hitam menyebar dari atas kepalanya, berubah menjadi roh Toby. Aku yang sebenarnya ada di pulau emas, semua orang Kingsu ada di tanganku, Toby berkata. Mata Erik menyipit sesaat. Apa yang paling dia khawatirkan tetap terjadi. Biarkan aku menebak apa yang sedang kamu pikirkan. Toby menggelengkan kepalanya. Kamu pasti merencanakan bagaimana melewati mayat hidup ini, bergegas ke pulau emas dan bunuh aku. Namun, aku menyarankan kamu untuk menyingkirkan pikiran itu. Orang-orang ini berada di bawah kendali aku. Jika berani pergi ke pulau itu, mereka semua akan mati. Toby melambaikan tangannya. Tirai cahaya Reiki perlahan terbuka. Yang muncul di dalamnya adalah beberapa kultivator berkulit gelap yang semuanya duduk bersila di tanah. Apalagi ada begitu banyak energi hitam yang mengelilinginya, ternyata ucapan Toby memang benar adanya. Deviena, Revia, kepala suku Li. Tuan Qin, jangan dengarkan iblis ini, anak ini licik, jangan pedulikan kami. Di sisi lain, para kultivator yang terjebak juga melihat Erik, kepala suku Li langsung meneriaki Erik untuk mengingatkannya. Melihat sosok yang akrab ini, hati Erik bergetar. Toby, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak membunuh para kultivator Kingsu, tampak jelas dia punya ide lain. Jangan khawatir, aku ingin bermain denganmu. Toby tersenyum aneh. Dengan kebijaksanaanmu, kamu seharusnya bisa menebak jika aku tidak mengambil inisiatif untuk muncul, aku pasti punya rencana lain. Dan kamu tidak akan percaya bahwa aku benar-benar tidak akan melakukan apapun pada orang-orang ini. Jadi, bertarunglah dalam pertarungan hidup dan mati dengan mayat hidup aku. Kamu memintaku untuk melawannya. Erik mengerutkan kening. Benar. Meskipun dia adalah produk pemurnianku, dia juga merupakan tubuh bayangan dengan sebagian dari kekuatanku. Jika kamu bisa mengalahkannya, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu secara utuh. Toby menjilat bibirnya. Tapi jika kamu menipu dan mencoba untuk sampai ke pulau emas terlebih dahulu,
Atau jika kamu melarikan diri, maka orang-orang ini akan mati karena kamu. Tirai cahaya ini akan kubiarkan begitu saja, untuk membuktikan kepadamu bahwa orang-orang ini masih hidup. Bagaimana, berani? Mata Erik berkedip, menimbang pro dan kontra. Tampak jelas, Toby memiliki skema lain tentang pulau itu. Dia benar-benar tidak ingin segera mendarat di pulau itu. Tetapi meskipun kecepatannya cepat, tidak mungkin bisa bergegas ke Pulau Emas dalam sekejap. Bersambung.